Baik, teman-teman semua, teman sejawat ya. Mungkin hari ini kita khusus dengan teman sejawat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman untuk memberikan waktu di sesi-sesi mungkin dengan waktu yang dengan kesibukan di pagi hari ini. Masya Allah ya, senang melihat teman-teman yang masih tetap antusias memahami bahwa dari komunikasi skill itu penting bagi teman-teman semua. Juga buat teman pelaksana and Training Center, terima kasih sudah mengundang saya kembali untuk mengisi kegiatan tersebut. Dan sangat bersyukur teman-teman kita semua bisa diberikan kesempatan kesehatan di pagi hari ini sehingga building trust kita bisa kita bangun. Terima kasih semuanya. Baik teman-teman, mungkin kali ini saya pengen sekali kita interaktif dalam komunikasi. Karena komunikasi itu tidak hanya sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Biasa saja mungkin kita lakukan dengan memodalkan vokal saja, namun ternyata ada yang disebut dengan non-verbal dan lain-lain. Salah satu non-verbal yang bisa kita lakukan adalah bisa ikhlas untuk mengaktifkan kameranya. Baik teman-teman, saya pengen kita interaktif. Apakah teman-teman di sini tentunya sudah memahami tentang basic komunikasi skill teman-teman? Langsung on cam ya, langsung berbicara biar kita bisa sama-sama sharing. Halo, yang bisa ngomong teman-teman, karena kita berbicara tentang basic komunikasi, saya pengen teman-teman kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Mungkin teman-teman apa yang disebut dengan komunikasi? Belum, ya. Baik, komunikasi seperti halnya saya berbicara tentang siapa diri saya. Mungkin teman-teman tidak akan mengenal siapa dengan saya ketika kita tidak saling mengenal. Begitu juga saya. Saat ini saya memperkenalkan nama saya, inilah konsep saya berbicara. Yaitu nama saya Muhammad Irfan, lahir besar di Papua, Merauke, Papua tepatnya, yang sekarang menjadi Provinsi Papua Selatan. Namun di satu sisi, aktivitas saya sekarang menjadi seorang trainer saat ini dan mengisi beberapa kegiatan. Dan mohon maaf teman-teman jika saya berada di tempat umum. Kebetulan saya masih di bandara, habis mengisi kegiatan full self improvement development di Mataram. Gitu. Dan sekarang masih ada di Mataram teman-teman. Ayo teman-teman kita sama-sama belajar. Oke, mulai teman-teman. Jika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu di pertengahan-pertengahan sesi saya menjelaskan, langsung saja dipotong, nggak ada masalah. Karena kita sama-sama belajar. Dan setiap orang adalah guru bagi saya. Baik teman-teman, kita langsung aja mulai. Basic komunikasi skill. Banyak persoalan sulit yang muncul karena komunikasi yang buruk. Begitu juga kita keseharian kita. Persoalan sering sekali muncul cuma karena komunikasi yang kita belum memaknai. Apa sih komunikasi? Sebagian orang banyak yang bisa bicara, namun sulit berbicara. Begitu juga bagaimana pentingnya kita mengetahui apa itu komunikasi. Lalu teman-teman, Robert Bolton mengatakan bahwasanya 80% kegagalan di tempat kerja disebabkan karena tidak atau tidak bisa membina hubungan dengan orang lain. Tentunya ini menjadi problem yang sangat berat bagi kita jika kita tidak bisa berada dalam situasi positif atau kita tidak bisa bersifat positif di situasi yang negatif. Ini salah satunya fakta tentang komunikasi skill. Basic komunikasi skill atau pengertian komunikasi. Ini banyak sekali tentunya komunikasi skill itu lebih dari pengertiannya lebih dari 100. Namun di satu sisi saya cuma mengambil beberapa kutipan aja. Biasanya komunikasi diartikan sebagai suatu bentuk interaksi dari seseorang kepada satu atau lebih penerima yang dilakukan dengan cara verbal seperti apa yang saya berbicara, namun non-verbal untuk menyampaikan suatu pesan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Verbal mungkin dengan ucapan dan juga intonasi, artikulasi dan juga vokal. Namun di satu sisi non verbal itu mempunyai peran besar bagi seseorang. Salah satunya
Seperti, baik teman-teman, kita lanjut ya. Mohon responnya teman-teman kalau saya ada kendala seperti tadi. Baik, ini pengertian komunikasi tadi sudah saya jelaskan bahwa komunikasi diartikan sebagai suatu bentuk interaksi dari seseorang kepada satu atau lebih penerima. Kemudian yang dilakukan dengan cara verbal, yaitu berbicara, mulut kita, suara, volume, nada, dan juga intonasi dan sebagainya. Namun di satu sisi kita mesti dilengkapi dengan yang namanya non-verbal, ya, gimana mimik muka kita, ekspresi wajah kita, dan lain-lain. Untuk menyampaikan suatu pesan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak atau lebih dari satu orang. Ini komunikasi adalah proses penyampaian dan penerima pesan. Siapa yang menyampaikan, itu dia yang menerima. Dan ini teman-teman, perkataan itu belum tentu, keperkataan itu jika belum kita ucapkan, itu masih milik kita. Namun jika sudah kita ucapkan, itu sudah jadi milik orang lain. Makanya pastikan sebelum kita menyampaikan kata-kata kepada orang lain, pastikan kita bukan sekedar bicara, namun bagaimana kita punya kemampuan untuk berbicara. Tentunya dengan verbal dan juga non-verbal kita. Komunikasi efektif, teman-teman, itu diantaranya adalah dari si pengirim pesan, kemudian pesan yang dikirim oleh si pengirim, namun diterima sesuai dengan persepsi dari penerimanya. Itu akan membuat diri kita semakin lebih baik dalam berkomunikasi tentunya. Biar komunikasi itu yang disebut dengan efektif. Namun komunikasi disebut juga efektif apabila penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Kalau teman-teman kita lihat banyak sekali orang yang berbicara namun tidak sampai kepada orang yang kita kirim. Akhirnya sering terjadi miskomunikasi seperti itu. Namun di satu sisi mungkin berbicara itu sangat penting bagi orang-orang. Ketika kita bisa berbicara, pastikan apa yang kita berbicara sesuai dengan hati, sesuai dengan apa yang kita lakukan, namun akan diterima oleh orang-orang itu. Seperti halnya ini, teman-teman. Efektif itu penting bagi orang-orang. Siapapun, aktivitas apapun itu kita membutuhkan efektivitas yang sangat sangat penting. Seperti halnya demikian. Kalau misalnya seseorang saya mengatakan kepada teman-teman seperti ini, halo, apa kabar teman-teman? Ada bisa jawab teman-teman? Kabar baik. Kabar baik. Komunikasi seperti itu. Kita menyampaikan, kita menunggu bahwa si pengirim pesan ini dijawab dengan bahasa yang seperti apa si pengirim pesan-pesan. Oh, dia akan menjawab kabar baik. Gitu. Namun biasa dengan bahasa itu sudah mengartikan berbagai definisi yang sangat banyak. Seperti halnya gini. Mungkin ini kalau saya menanyakan, how are you? Ada yang bisa jawab? Fine and very good. Oke, fine and very good. Itu tidak semua lagi bisa memahami apa artinya. Seperti halnya yang pertama lebih mudah. Gitu. Kita berada dari Jawa ke Papua, kalau kita orang Jawa namun berada di Papua pakai bahasa Jawa, itu tentunya si pengirim pesan sulit untuk menyampaikan pesannya sampai di itu. Begitu juga. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan di mana tempat kita berada. Nah, kalau misalnya seperti I'm fine, itu udah paham. Di satu sisi, kembali lagi, everybody can talk, but not everybody can speak. Jadi ketika kita berbicara, konteksnya lebih berbeda lagi, itu agak sulit. Karena tidak semuanya orang berbicara. Kalau saya bilang seperti ini, yang kita suka, jawabannya teman-teman, kita ada dua berapa orang ya? Lebih dari... Tidak terdengar, Oh, Smart. Diulang lagi. oke. Kalau kita berbicara dari gen kita suka, gitu, ada yang bisa jawab? Saya tidak mengerti bahasanya kayaknya. Ya, gitu. Genki desu. Jadi, ya, gen kita suka, ya. Jadi
ketika kita berbicara gini, tidak semuanya orang udah mulai paham. Aduh, apa ya? Iya benar. Apa ya? Apa yang dia sampaikan? Itulah komunikasi efektif, teman-teman. Jadi jangan kita berbahasa sesuai maunya kita saja, tapi kita lihat siapa yang kita berbicara. Perihal anak berbicara sama orang tua berbicara anak, berbicara sama anak, itu teman-teman konteksnya berbeda, gitu. Nah, di sini kan udah mulai bingung, walaupun ada yang tahu, gitu, gitu teman-teman. Jadi ketika kita berbicara, pastikan siapa yang mau kita sampaikan pesan tersebut. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ternyata bukan maksud kita, gitu. Sering sekali orang banyak berbahasa Jawa, berbahasa daerahnya, namun digunakan di tempat yang bukan tempat. Nah, itu komunikasi efektif itu sangat sulit kita capai. Nah, kalau kita seperti ini, teman-teman, ada yang bisa sebutkan? Halo, teman-teman, ada yang bisa menyampaikan? Ini sering banget, Kak, teman-teman. Apalagi para perempuan ya. Percakapan bukanlah sekedar berbicara, teman-teman. Ketika kita menyampaikan apa yang sudah kita inginkan, namun ternyata kita udah paham bahwa apa yang kita sampaikan ini belum tentu dia mengerti, bisa jadi komunikasi kita tidak akan efektif. Dan itu salah satu skill di mana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan sehat, sehingga apa si pengirim pesan bisa diterima oleh si penerima pesan. Nah, seperti ini halnya ketika berbicara. Udah mulai aneh, ngomong apa sih gitu kan. Nah, itulah agak sulitnya kita berbicara kepada orang yang bukan pada tempatnya atau bukan pada orang yang tepat. Nah, semua orang itu bisa bicara, teman-teman, tapi tidak semua orang bisa berbicara. Makanya sering sekali kita menemukan orang-orang yang ajak main di kopi, ngopi, berdiskusi, berbicara. Namun ternyata ketika dia sudah bertemu di tempat warung kopi, tempat makan, yang diajak bicara bukan lawan bicaranya, namun handphone dan juga makanannya. Namun seringkali itu menjadi persepsi yang berbeda. Akhirnya orang yang paham dengan komunikasi efektif akhirnya tidak ingin lagi bertemu. Bukan karena perkara makanan yang tidak enak atau hal yang lain, tetapi di satu sisi biasa komunikasi kita tidak dihargai. Akhirnya komunikasi itu rusak. Seperti Robert Dalton mengatakan tadi 80%. Baik teman-teman. Nah, ketika kita berbicara, saya ingin teman-teman jika ada yang ingin menanggapi langsung saja berbicara ya, karena kita sifatnya sharing, saling belajar, sama-sama menjadi seorang guru. Teman-teman adalah guru saya. Bagaimana kita berkomunikasi, teman-teman? Kalau kita lihat bahwasanya 7% itu berbicara tentang vokal verbal, namun vokalnya itu sorry verbalnya itu 7%, namun di vokalnya itu kita main di intonasi, artikulasi, kemudian vibrasi dan yang lain-lain itu semua ada di 8%. Dan yang penting adalah di 55%. Seperti halnya ketika kita berkomunikasi via Zoom meeting, via digital seperti ini, memang sangat sulit penyampaian kita sampai kepada komunikasi yang efektif. Karena memang ternyata walaupun digabungkan antara verbal dan juga vokal, masih kalah dengan 55% visual. Yaitu disarankan untuk teman-teman yang mengaktifkan kamera, supaya kita tahu gerak-gerik mata dan sebagainya. Dengan komunikasi yang seperti itu, saya rasa akan lebih sejuk, lebih tenang, dan next kita akan bisa berbicara lagi di kemudian hari. Berkomunikasi bukan hanyalah tentang kata-kata yang keluar dari mulut kita, teman-teman. Kita bisa menyatakan banyak hal meskipun tidak kita ucapkan sepatah apapun. Nah, apa yang tidak kita katakan dari bahasa tubuh dan juga intonasi suara sering mengirimkan pesan yang lebih kuat kepada orang lain daripada kata-kata yang kita sampaikan. Seperti halnya, mungkin teman-teman banyak berada di kota luar, sering bahkan ke negara-negara luar. Yap, izin, ada yang ingin bertanya? Baik. Mungkin ada teman-teman yang sering berada di kota luar. Seperti halnya, mungkin ada yang pernah ke Jepang, gitu kan. Ketika dia ke Jepang, apakah dia harus bisa berbahasa Jepang dulu, namun bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, sehingga komunikasi itu efektif? Kan tidak juga. Makanya kita membutuhkan visual.
kita membutuhkan visual. Bagaimana kita bersenyum kepada mereka. Karena contoh kasus ketika kita berbicara sama orang dengan senyum, senyum itu verbal, senyum itu visual dan juga itu senyum universal teman-teman. Ini teman-teman bisa mempraktekkan aja deh kalau memang senyum itu bisa diterima orang lain, kita bisa mempraktekkan. Apakah teman-teman sekarang dengan ekspresi teman-teman, saya pengen lihat aja, bisa nggak teman-teman senyum matanya melotot gitu. Senyum yang lepas, namun napanya melotot. Ada yang berhasil? Sering sekali kita sulit seperti itu teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Ada yang kita marah dalam keadaan mata sipit gitu ya. Itu mungkin sesuatu yang agak sulit juga bagi kita. Karena itu universal teman-teman. Semua bisa mengetahui. Makanya kalau marahnya itu yang bermanfaat, yang menimbulkan kata-kata positif, itu oke. Namun kata-kata negatif, itu bisa melukai hati orang. Baik teman-teman, ada 5 tahapan komunikasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Karena waktu kita panjang ya. Materi panjang, waktunya sedikit. Seperti gini, 5 tahapan komunikasi teman-teman. Yang pertama, berharap teman-teman bisa memahami apa maksud. Seperti halnya ketika kita WA sama orang-orang. Gitu. Sering sekali banyak yang mengatakan, selamat pagi, namun tidak dijawab. Bukan karena tidak mau menjawab salam, karena biasa si penerima pesan ingin sekali ditanya apa sih yang ingin dia sampaikan. Gitu. Ini kan berbeda. Akhirnya si pengirim pesan menunggu jawaban selamat paginya juga, gitu kan. Atau assalamualaikum, tunggu jawaban assalamualaikum salam baru dibalas. Namun di satu sisi si penerima pesan seringkali cuma melihat saja setelah assalamualaikum apa sih yang mau dia sampaikan, apa sih isu yang ingin dia sampaikan, apa sih apa sih gitu kan. Tapi akhirnya sombong banget di salam aja nggak mau jawab. Ini berbeda teman-teman. Makanya ada 5 tahapan komunikasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah maksud. Saya mau bertanya, saya mau menanyakan informasi dan lain-lain teman-teman. Kemudian konteksnya apa? Kalau kita berbicara dengan apotek ya, teman-teman banyak di pelayan ataupun distributor dan lain-lain. Terkait penjualan kita di 3 bulan terakhir, udah mulai penasaran. Lalu kita timpa dengan isu. Permasalahan atau inti, penjualan kita terjadi penurunan teman-teman. Ini udah mulai tertarik orang yang mendapat pesan tersebut. Terus timpah dengan argumen teman-teman. Seperti halnya, kenapa penjualan kita menurun teman-teman? Karena kompetitor kita sudah melakukan terobosan baru dan kita masih pasif teman-teman. Ini yakin dan percaya. Sudah lebih dari 80% si penerima pesan udah penasaran dan ingin tahu apa langkah yang harus kita lakukan. Kemudian kita masuk ke penutup. Ketika udah di penutup, pastikan teman-teman itu tadi yang ingin saya sampaikan terkait penjualan 3 bulan terakhir. Terima kasih. Tak. Habis. Salam. Seringkali komunikasi itu tidak efektif karena sudah sampai di penutup, dia ulang lagi kepada maksud dan juga konteks. Akhirnya ide seputaran-seputaran itu. Akhirnya komunikasi antara bawahan dan juga atasan bisa saja terjadi miskomunikasi. Ini aja dulu kita masuk ke tahapan 5 penyampaian komunikasi sehingga komunikasi itu mungkin bisa efektif ketika kita menyampaikan. Apalagi banyak sekali komunikasi kita melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan sebagainya yang mungkin cuma menggambarkan tulisan namun tidak dengan visualnya. Baik teman-teman, paham ya? Dan ini tips komunikasi efektif teman-teman. Izin saya sampaikan ini, tolong moderator jika sudah cukup waktunya bisa disampaikan. Yep. Tips kemampuan komunikasi efektif. Oke, kemampuan mendengarkan ini sangat penting teman-teman. Seringkali kita lupa bahwa ternyata tips kemampuan komunikasi efektif diawali dari kita mendengarkan. Seperti halnya teman-teman mungkin dengan agama yang berbeda dengan diri saya, tapi kita punya pemahaman yang sama. Dalam artian Tuhan menciptakan kita diawali dengan telinga.
yaitu mendengar. Makanya dalam kandungan kita biasanya lebih fokus mendengarkan. Kita tidak bisa melihat dan kita juga tidak punya perasaan pada saat kita masih ada dalam perut. Namun di satu sisi kita bisa diputarkan lagu, bisa diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat suci dan lain, sehingga kita tersaring memori kita untuk betul mendengar. Dan itulah kemampuan berkomunikasi, salah satunya kemampuan mendengarkan. Setelah mendengarkan, lahirnya kita beberapa bulan kemudian kita dikasih kenikmatan untuk melakukan penglihatan. Dari penglihatan baru mulai beranjak beranjak agak besar, baru kita diberikan yang namanya kinestetik atau perasaan. Ya, biasa seperti itu, hati yang berbicara. Cuma seringkali, mohon maaf teman-teman, saya tidak mengarahkan, tapi ini cara saya mengisi kepada teman-teman. Biasanya banyak sekali orang mendengarkan sesuatu dari berita dari mulut orang, cuma sekedar mendengarkan dan sudah dia simpulkan. Namun izin dari saya, kalau bisa teman-teman kita mulai dewasa, mulai profesional dalam memahami hal itu. Ketika kita mendengarkan dari seseorang berbicara, kita cukup mendengarkan dan menyaring dulu. Apakah sumbernya benar? Kemudian setelah itu kita mulai gunakan nikmat yang kedua nih berikan anak Tuhan, yaitu melihat. Kita lihat dong, apa sih yang terjadi? Apakah benar apa yang disampaikan? Jangan kita dulu mengucapkan. Dan itu pun nggak cukup teman-teman. Setelah kita udah lihat dan betul itu terjadi, jangan langsung kita simpulkan itu betul terjadi. Kita hadirkan diri kita di situ. Oh benar nggak ya? Apa yang terjadi? Oh benar nggak ya? Apa yang seperti itu? Karena yang kita lihat belum tentu itu benar juga. Gitu teman-teman. Akhirnya ketika kita sudah sampai ke level mendengarkan, masuk ke level sampai untuk melihat, dan juga hadirkan diri kita untuk sampai ke perasaan, insya Allah saya rasa teman-teman pasti lebih punya kemampuan yang keren deh untuk komunikasi efektif. Gitu teman-teman. Karena gini teman-teman, fokus dalam dan hadir 100% buat orang itu salah satu caranya yang paling simpel. Izin maaf kalau masih banyak kita melakukan, termasuk saya pribadi juga, yaitu menahan diri untuk tidak memotong. Sering sekali kita berbicara sama orang, kita nggak mendengar dulu dia selesai berbicara, langsung kita potong. Akhirnya next gitu, dia udah nggak akan ngomong lagi sama kita. Kita belum apa-apa, dia udah potong. Belum apa-apa, dia udah potong. Gitu. Yang kedua, mengulang apa poin yang sudah dibicarakan. Nah, ketika kita hadir 100% buat dia, kita mendengarkan. Mendengarkan. Terus kita coba mengulang apa poin yang sudah dibicarakan dan untuk kita konfirmasi. Contoh kasus teman-teman. Teman-teman, paracetamol adalah obat menurunkan demam. Bahasa seperti yang sesimpel itu. Kita dengar, gitu. Untuk menurunkan demamnya dan juga rasa nyeri. Nah, ketika kata-kata itu sudah kita ulangi, poin kecil itu aja, dia sudah merasa dihargai dan dia sudah merasa bahwa dirinya betul-betul diterima. Sesimpel itu teman-teman. Cuma sering kali, ah, ya udah tahu gitu kan. Itu sering kali. Jadi hadirkan kita 100% buat dia. Gitu. Kemudian ini agar lawan bicara kita tahu jika kita mendengarkan dan lebih peka buat memahami perasaan orang lain. Karena sifatnya tujuan kita adalah bagaimana dia rasa, teman-teman. Karena komunikasi persuasif itu penting bagi apoteker. Penting banget bagi apoteker. Bagaimana komunikasi yang mengajak. Gitu, teman-teman. Nah, ini komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Nah, komunikasi nonverbal atau bahasa tubuhnya ini saya bilang. Nada bicara, ya, nada naik turunnya, kemudian kontak mata kita, ekspresi, tujuan agar memperjelas maksud yang ingin kita sampaikan sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Gitu teman-teman. Jadi banyak ya tentunya. Wow, ada pertanyaan di sini atau kita buka sesinya nanti teman-teman? Ini kayaknya waktunya gimana moderator? Lanjut? Bisa dilanjut, Pak? Oh, bisa lanjut. Oke, baik. Ya, izin saya lanjut teman-teman. Dan yang terakhir adalah mengontrol emosi. Ini yang paling penting bagi teman-teman. Ini tips komunikasi efektif. Mengontrol emosi. Kalau bisa teman-teman, kontrol emosi. Emosi
nikmat banget jika kita sudah bisa kontrol. Nikmat banget, sangat nikmat, dan itu alhamdulillah sudah saya terapkan. Ketika kita menghadapi orang marah, apakah kita harus marah gitu? Ketika kita marah balik, yang tadi kita tahu bahwa marah itu tidak bagus, apakah ketika kita melakukan marah tersebut itu menjadi baik? Tentunya tidak. Apa yang kita marah? Hal tersebut yang tidak bagus tadi kita lihat. Ya, tentunya mungkin kita bisa mengontrol tersebut. Ada beberapa trik sebenarnya, tapi kita tidak bahas di sini karena kita cuma kasih komentar. Seperti gini teman-teman, verbal. Saya rasa mungkin nanti pemateri berikut, trainer kita atau tim ya, bisa menjelaskan juga terkait dengan hal tersebut. Namun mungkin saya kulitnya aja. Atau mungkin enggak. Nah ini verbal apa yang kita katakan teman-teman. Perhatikan kejelasan dan juga kesopanan kita. Gunakan bahasa dan pemilihan kata yang tepat. Kemudian hindari pembicaraan yang panjang atau bertele-tele. Banyak sekali kita berbicara sama orang yang bertele-tele. Akhirnya kita tidak menemukan. Salah satu konteks bertele-tele adalah tidak diawali dengan maksud dan juga penutup. Biasa mutar sana, mutar sana, mutar sana. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya gitu. Akhirnya tidak enak didengar gitu. Mungkin enak aja sebagai pendengar, ya, tapi mau bertanya sulit gitu. Kemudian jaga perasaan orang lain yang mendengarkan ucapan kita. Tempatkan diri sebagai seorang pendengar jika orang lain itu berbicara. Inilah verbal. Karena kadang apa yang kita ucapkan bisa melukai hati orang lain. Kemudian buat pendengar merasa senang dan nyaman. Semua orang pada hakikatnya senang dipuji. Ya, siapapun orangnya kemungkinan besar senang dipuji. Gitu. Tapi pujian itu kembali dikontrol. Ya, kalau kita yang agama Muslim, tentunya mungkin kita selalu tutup dengan tabarakallah, atau mungkin kita sebut dengan masalah pemerintah, semoga diberkahi apa yang sudah dipuji itu. Ya. Kemudian teman-teman, kata-kata memiliki kekuatan ajaib. Saya rasa teman-teman di sekolah pun pernah dikajar, apalagi di kampus seperti kristal yang bentuk positif. Jika kita berkata positif, tentunya hasilnya juga positif. Apalagi ini negatif, tentunya hasilnya negatif. Saya tidak membahas ini teman-teman, tenang saja. Karena akhirnya pada dewasa kita terdiri dari 70% air teman-teman. Dan 70% air itu adalah untuk kedewasaan kita. Oke, teman-teman. Belum ya teman-teman. Vokal ya. Seperti ini teman-teman. Di sini ada berbagai macam. Mungkin kita mulai dari vokal. Vokal itu mungkin dari artikulasinya ya. Saya tidak begitu mendalam, tapi jelaskan kata-kata clear and crisp points-nya seperti jelas dan tegas. Tinggi rendah nada dipakai. Ini kalau teman-teman mendengar apa yang saya sampaikan tadi, mungkin sedikit ngebit atau cepat. Namun di satu sisi saya bermain dengan kejelasan atau juga pun artikulasi. Sehingga mungkin nada tinggi rendahnya itu saya gunakan sehingga mungkin masih bisa gitu. Oke, baik teman-teman. Ini intonasi ya. Kemudian accentuating, penekanan kata itu penting banget teman-teman. Mari kita contoh. Pitch atau kecepatan berbicara atau di tempo ini juga penting bagi kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan justru lebih mengerti, harus kita tekan-tekan. Dan ini teman-teman, memenggalkan kalimat. Sering sekali pemenggalan kalimat itu kita lakukan mengaji dengan ucapan e, e, o dan sebagainya, tetapi dan sebagainya. Kalau kita bisa menyembunyikan itu keren banget. Maksud dalam artian kita sering sekali memenggalkan kalimat itu dengan kata cuma untuk menyambungkan kalimat-kalimat berikut. Contoh kasus di Mataram ini saat ini eh, sebenarnya kita udah tepat untuk memenggalkan kalimat tersebut. Namun itu buat kita berpikir untuk apa yang kita ucapkan untuk di kalimat berikut. Namun ketika kita menyembunyikan kata ini dalam hati, ya,
itu mungkin jauh lebih enak didengar oleh si penerima pesan. Mungkin, tapi itu saya rasa teman-teman pasti jauh lebih keren daripada saya. Yuk, baik. Kita coba dikit teman-teman, boleh responnya dong. Yap, kita latihan artikulasi, kejelasan, dan juga intonasi tinggi rendah. Nanti disempurnakan oleh teman saya, Pak Kevin ya, jika ingin. Ayo, izin kalau berbicara dengan artikulasi, kejelasan kata, dan intonasi tinggi rendah, ada yang bisa menyampaikan kata-kata ini kepada orang yang kita sayangi? Ada? Halo, teman-teman? Halo, Halo. ada yang bisa? Ayo, kita sama-sama belajar sih. Berbicara tentang artikulasi kejelasan kasa dan intonasi tinggi rendah nada dengan aku mengucapkan aku sayang kamu kepada orang yang kita sayang, boleh? Mbak siapa? Halo, ada teman-teman? Ada? Seperti apa ya? Mengucapkan aku sayang kamu kepada orang yang kita sayang. Nadanya seperti apa? Terketahuan lagi gak ikhlas. Nggak, nggak apa-apa dong. Kita kan latihan. Anggaplah sosoknya siapa gitu ya, yang tentunya yang paling kita sayang. Gitu. Boleh, Bu? Jawabannya cuma Oke, satu kata, kan? Satu kalimat, Pak. satu kalimat aja. Tapi kita gunakan artikulasi dan juga intonasi. Izin hadir kami dari Makassar. Oke, Sama Harvita. iya. Mau bilang sayang sama Suaranya lalu izin? ya. Terdengar ya Pak ya? Oke, oke. Oke, gimana? Ayah, Umi sayang sama ayah. Oh gitu, oh ini ayah ya. Gitu. Oke, baik. Gimana Pak? Oke, gimana? Ulang. Kresek-kresek tadi. Ayah, Umi sayang sama ayah. Oke, baik. Kalau berbicara tentang kalimat atau tulisan yang di depan, teman-teman. Aku sayang kamu. Anggaplah itu ayah. Gitu. Coba, aku sayang kamu, bagaimana ucapannya? Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Gitu. Ada yang lain, teman-teman? Keren ya, tepuk tangan dong. Yang lain? Ada yang bisa? Yang lain? Yang lain, teman-teman? Yang lain, teman-teman? Ada? Yang dari Makassar tadi, Bu siapa? Sorry. Halo, Bu. Halo, iya Ibu saya Siapa? Vita. Bu Pita. Iya Pak. Bu Pita. Bu Pita boleh izin. Tadi kan udah kita ucapkan untuk aku sayang kamu kepada orang yang kita sayang. Coba deh, pengen dengar banget. Ibu menyampaikan kalimat yang sama kepada orang yang paling kita benci. Aku sayang sama kamu. Ibu saya sama kamu. Aduh, kalau saya pasangannya saya malah kelepek-kelepek juga ya. Ya, lebih kita benci lagi gimana coba? Aku sayang sama kamu. Oke, baik. Baik, teman-teman. Berbicara tentang artikulasi dan juga intonasi ini sangat menarik ya. Biasa dengan tulisan yang sama, justru malah kita sulit untuk membedakan antara kita benci ataupun juga kita sayang. Kalau kita berbicara tentang apa yang kita sayang sama dia, sama seseorang, tentunya mungkin bahasa kita. Aku sayang kamu, aku sayang kamu, gitu kan. Aku sayang kamu, bisa di intonasinya bisa bermain. Tapi ketika kita dengan tulisan yang sama, namun kita menyampaikan kepada orang yang paling kita benci, mungkin seperti ini. Aku sayang kamu, itu pemenggalan kata dan artikulasi intonasi sudah berbeda. Jadi aku sayang kamu. Gitu. Namun yang apa yang tadi sampaikan Devita, itu juga bisa kelepek-kelepek bagi orang-orang ketika disampaikan. Jadi mudah-mudahan
ini menjadi salah satu problem juga, teman-teman. Ketika apa yang kita sampaikan kepada orang lain bisa kita tahu siapa yang ingin kita sampaikan, kemana orang yang ingin kita sampaikan. Jadi gitu. Jadi kalau aku sayang kamu kepada orang yang kita sayang, itu berbeda. Kepada orang yang kita benci, tentunya pasti berbeda. Yap, yap. Ini juga kali ya. Penekanan kan teman-teman. Kalau makan bebek mati, ini bagaimana sih bacanya? Bu Vita ada? Atau yang lain teman-teman? Diulang, Mas, apa yang harus dibaca? Saya makan bebek mati. Berbicara dengan penekanan kata. Saya makan bebek mati. Kira-kira ada lagi kira-kira. Saya makan bebek mati. Kira-kira saya makan bebek mati. Saya makan bebek mati. Ada lagi? Ada lagi Bu? Ketiga kalinya ya. Saya makan bebek mati. Saya makan bebek mati gitu. Ini teman-teman, terima kasih Bu. Ya, berbicara Sama-sama. dengan penekanan kata aja itu bisa menimbulkan arti yang berbeda. Makanya jangan sering menggunakan ucapan dari mulut kita saja. Kalau bisa ayo main dengan artikulasi mimik muka kita. Ketika orang datang ke kita berbicara tentang konteks sedih, aduh mama saya sakit, gitu kan. Muka kita harusnya juga dalam konteks yang sama. Iya kenapa? Gitu. Tapi ketika dia tidak memahami, sakit. Jadi berbeda teman-teman. Jadi kalau bisa memang mimik wajah kita harus kita sesuaikan dengan apa berita yang kita dengar. Sehingga penyampaian kita bisa lebih sempurna. Sehingga orang yang kita sampaikan bisa terima. Sehingga komunikasi kita juga nanti di rumah, di kantor, ataupun di tempat-tempat yang lain bisa lebih efektif dan tidak ada konflik yang seharusnya. Baik teman-teman, ini gerak tubuh ya, dari kontak mata, ini dari visual bahasa tubuh, ini kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan sikap tubuh kita. Seperti gini, ya gitu. Seperti gitu teman-teman, dari kontak mata pastikan kita bisa melihat orang yang berbicara. Saya rasa orang itu akan respon sama kita. Kemudian ekspresi kita sesuaikan apa berita yang dia sampaikan. Begitu juga apa yang kita sampaikan kepada orang harus sesuai dengan apa yang kita kontekskan. Sedih-sedih, senang-senang, bahagia-bahagia, dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai penerima pesan, pastikan kita juga memahami kondisi tersebut. Walaupun kita tahu apa yang sudah, apa yang ingin dia sampaikan. Terima aja, respon aja dulu. Ya, seperti halnya teman-teman dengan visual dan juga bahasa tubuh. Seseorang bawahan akan menghargai atasan, seorang atasan akan menghargai bawahan. Ya, dengan ilmu seperti ini teman-teman kita lebih fokus akan menilai satu nilai plus dari 10 pertanyaan. Kalau ada 10 pertanyaan, namun ternyata 9 kesalahan dari 10 tersebut dan ada satu yang benar, usahakan kita fokus ke yang benarnya dulu. Lalu kita tanyakan, kita perbaiki yang 9 tersebut. Itu kalau kita fokus kepada kebaikan. Gitu ya. Jadi jangan fokus kepada yang salahnya. Karena kalau kita mencari orang yang salah, tentunya dapat. Ya, seorang yang maksiat, seorang yang jahat, ketika kita temukan di tempat ibadah, kita akan temukan teman-teman. Begitu juga halnya ketika kita mencari orang yang rajin sholat, mungkin rajin beribadah di tempat yang mungkin maksiat ya, tempat maksiat, kita temukan. Ya. Jadi memang fokus ya teman-teman untuk cari yang hal-hal yang positif saja. Baik teman-teman, belum ya teman-teman, moderator belum.
Teman-teman, moderator lanjut. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjut. Oke, baik. Sistem representasi, teman-teman. Ini dari visual, melihat cara belajar terbaik dari melihat sesuatu yang ditunjukkan kepadanya. Belajar dengan mengamati dan juga menggambarnya. Ini disebut dengan visual, auditory pendengar, ya. Ini mudah menyerap informasi melalui pendengarnya. Belajar dengan berbicara dan juga mendengarkan. Terus ini kinestetik melakukannya seperti dengan hati dan sebagainya. Belajar terbaik menggunakan indera peraba dan juga belajar dengan aktivitas yang fisik atau praktik. Mungkin teman-teman banyak yang harus kita ubah. Karena ketika kita melihat teman-teman kita, sahabat, bawahan, atasan, kita tidak melihat dari karakteristik dia sebagai visual, auditory, ataupun kinestetik. Sering sekali ketika kita berbicara, ini gini yang atasan gitu, atau teman melihat bawahan sering telat ke kantor gitu ya. Sering sekali kita tidak melihat apakah dia orang visual, auditory, atau kinestetik. Akhirnya pertanyaan kita sering sekali muncul dengan pertanyaan yang sifatnya negatif. Contoh, kenapa kamu telat? Berbicara tentang kenapa kamu telat, saat itu dia mendengarkan. Tapi secara tidak sadar, teman-teman harus tahu bahwa alam bawah sadarnya sudah merekam hal kata telat. Sehingga pada saat kita menyampaikan telat, walaupun tujuannya baik, dia udah terekam tuh kata telatnya. Akhirnya, besok dia mungkin tidak telat. Namun, lusa berikut-berikutnya dia telat. Makanya kita harus memahami. Yang paling enaknya teman-teman, mau dia visual, auditory, atau kinestetik, pastikan bicara kita selalu yang positif. Contoh kasus. Jangan telat itu harus kita ubah. Ayo, bagaimana agar kami bisa datang lebih cepat? Itu akan membuat dirinya berpikir dengan menggunakan pendengaran, dengan melihat, betul ya saya telat. Mendengar ada yang pernah menyampaikan, terus dia bawa dengan hati. Sehingga nalarnya akan bermain. Karena tadi saya lewat kanan, dan ternyata itu lewat jalan sekolah. Orang ramai dan macet. Gitu. Tapi kalau kita bilang, kenapa kamu telat? Gitu. Ini sering sekali kejadian telat itu akan terulang-ulang terus. Akhirnya kita sebagai atasan sering sekali marah, berantem, aneh gitu. Nah pastikan teman-teman kita belajar untuk melihat visual, auditory, dan juga kinestetik. Saya rasa enak deh, enak banget kalau kita menganggap orang dengan cara seperti ini. Karena sejati teman-teman kita selalu sering sekali pengen menang di mana-mana orang-orang pengen menang. Tapi sulit untuk dia perjuangkan dan mungkin bisa jadi pengen sekali dia menang tapi tidak ada yang dia perjuangkan. Salah satu yang kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa bersikap positif di lingkungan yang negatif. Baik teman-teman, kita lanjut. Ini visual ya. Ini saya nggak baca lagi ya. Waktu kita ini orang-orang visual, ini auditory juga, dia itu suka membaca dengan keras, ya. Ini kinestetik, banyak bicara dan sebagainya. Aduh, seru banget di sini. Kedengaran nih suara-suara euforianya di sini di tempat umum. Teman-teman, ini bahas panjang, tapi di sini saya naik saja. Kita akan bertemu mungkin di lain waktu nanti berbahas tentang ini. Dan ini sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk kita mengenal siapa diri kita, siapa orang lain, siapa orang yang kita berbicara sama dia. Dan ini dominasi cara belajar ini panjang dan panjang banget ya teman-teman. Tapi masih ada coach kami Kevin ya yang akan nanti menyampaikan. Seperti itu teman-teman, kita yang sekarang bukan kita yang sebenarnya. Kalau saya mengatakan terima atau tidak terima teman-teman, kita yang sekarang bukan kita yang sebenarnya. Tiga step dalam kepemimpinan diatur 70-30. 70% dewasa, 30% orang tua yang mengalami atau disebut dengan mertua. Kalau orang tua yang tadinya mendidik kita dengan cara yang kurang tepat, yang kurang bersahabat,
namun ternyata tidak bisa dibawa di tingkat dewasa, itu masih punya peluang untuk menutupi dengan 70% tersebut. Ya, katanya kita yang sekarang itu bukan kita yang sebenarnya, kita datang dari orang tua, dari pergaulan, lingkungan, dan dirasakan dengan keadaan. Ya, jadi komunikasi yang dikendalikan oleh orang dewasa bersifat intelektual, persyaratan, atau pernyataan, dan juga fakta, dan juga evaluasi. Jadi teman-teman, saya bingung yang mana yang mau saya bahas lagi, tapi hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang orang dikatakan atau apa yang orang katakan. Namun penting untuk memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara yang melukai. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bapak Irsan atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Kevin Ben Lawrence. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Irsan. Salam dan Siap. bahagia. Ya, batonnya dipas ke saya. Sekarang saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, ya seperti yang diutarakan oleh Mas Irsan bahwa penting sekali dalam berkomunikasi itu kita memperkenalkan diri, itu kayak silaturahmi gitu ya. Untuk perkenalan. Nah, sebagai perkenalan, saya juga akan mengenalkan tentang diri saya sendiri dan klinik saya. Saya namanya Pak Kevin. Saya baru mendirikan satu klinik namanya SingMed mulai tahun lalu, dan ini impiannya adalah membawa praktisi-praktisi yang bagus dari luar negeri untuk masuk Indonesia gitu. Ya, perusahaan ini didirikan sejak tahun lalu, dan dengan akreditasi saya di Singapura, Indonesia, dan di Amerika, saya berharap untuk membawa banyak pengetahuan yang internasional untuk meningkatkan praktisi atau pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, Bu Harvita ada pertanyaan. Oh ya, Bu Harvita mau bertanya kepada saya atau kepada Pak Irsan? Kalau Pak Irsan kayaknya sedang ada kerjaan yang lain. Oke, mungkin saya lanjut dulu. Oke. Ini ada background saya. Saya adalah suatu entrepreneur yang mempunyai background yang berbeda, yang agak unik, dan itu yang membuat saya untuk mendapatkan banyak peluang untuk berkomunikasi dalam negara atau mancanegara, ya, karena dengan posisi saya di asosiasi atau Federasi Apoteker seluruh dunia, ya. Oke, lanjut. Nanti saya akan melakukan menjawab pertanyaannya nih. View klinik saya bisa dilihat, ya. Lumayan banyak barang, ada lift, ada laboratorium sendiri, dan lain-lain. Ya, ini tim saya. Oke, ini juga aktivitas saya, ya. Kita pergi bertemu banyak pasien tua, dan tentunya saja berkomunikasi dengan pasien tua itu susah. Nah, etikanya harus berbeda. Jadi kenapa ya, ini kita akan masuk dengan beberapa topik hari ini yang saya akan bawa adalah etika berkomunikasi dan manajemen konflik. Nanti pertanyaannya saya akan bantu Mas Irsan untuk menjawab juga. Tapi apabila ada pertanyaan, mungkin saya akan menjawab dulu ya. Tadi ada satu pertanyaan dari Bu Teti ya, atau Kak Teti, bagaimana pengaruh suasana hati dan karakter seseorang dalam membangun komunikasi agar lebih efektif? Tentu saja ya, bagi kita yang pemberi informasi, apabila kita menaruh suasana yang tidak bagus gitu dalam berkomunikasi, itu pasti akan bisa dirasakan oleh penerima komunikasi. Kalau misalnya hari ini ya, ini buang waktu saya banget sih. Saya males banget sih untuk membawa acara ini atau membawa topi ini, tema ini. Lah, yang mendengarkan saja bisa udah merasakan, wah ini orang
narasumbernya tidak friendly sekali ya. Jadi bisa terasa ya, mau anak-anak, mau ibu. Kalau misalnya seorang ibu ya, dia marah ke anaknya ya, anaknya otomatis juga bisa merasakan ya aura ibunya, intonasi ibunya. Kadang-kadang dia malah nangis gitu kan ya. Itu juga bisa terjadi ya. Orang tua marah kepada anaknya, atau apabila kita berbicara dengan kasar kepada orang tua kita, kalau mungkin suasana hati kita tidak bagus, itu juga bisa menyebabkan. Nah, karakter seseorang adalah, mungkin kita bisa bilang adalah sesuatu yang sudah eh, eh, di udah lumayan dibuat ya dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi karakternya, mungkin kalau karakternya tidak orangnya suka tidak eh, mengutarakan mungkin orangnya kurang jujur gitu ya, itu juga bisa dirasakan gitu ya. Ya, apabila karakter orangnya tidak bagus dalam komunikasi, mungkin awalnya bisa oke, tidak ada dampak, tapi lama kelamaan apabila sering berkomunikasi itu pun ada dampak. Nah, ini balik lagi ke presentasi saya di sini ya. Saya mengapa memberikan satu gambar ini ya? Karena komunikasi sering kali mungkin ya, apabila kita hanya memberikan informasi, itu adalah satu jalur ya. Tapi sebenarnya untuk komunikasi yang efektif diperlukan 2 jalur, saling bertukar pikiran. Itu penting sekali. Nah, ayo kita mulai masuk kepada topik kita hari ini ya. Oke, dalam komunikasi ya, ini maaf ini dalam bahasa Inggris sedikit, ada terjadi mungkin kasus gitu ya. Tapi dalam otak kita mempunyai pemikiran yang berbeda, kita juga mempunyai latar belakang yang berbeda, kita mempunyai ingatan yang berbeda, kita mempunyai value-value yang berbeda juga ya. Dan itu semuanya akan mempunyai dampak yang berbeda ya. Ya, nilai-nilainya mungkin berbeda, dan dengan begitu banyak informasi terjadi salah satu yang kita bisa bilang adalah pemrosesan ya. Jadi otak kita juga seperti komputer gitu ya. Jadi ada operating system sendiri ya. Jadi ini akan menyebabkan perilaku yang berbeda gitu ya setiap orang. Ya kalau kita bisa ngomong ya, saya izin untuk mungkin membuatkan salah satu kayak mungkin contoh. Misalnya kalau di Indonesia dikenal bahwa orang Batak itu ngomongnya kok keras, kok kasar gitu ya. Itu seringkali yang jadi stereotip ya. Jadi stereotip adalah udah sering dikenal. Jadi atau orang Batak emosional gitu ya kadang-kadang katanya. Ya, itu mungkin karena ada nilai-nilai yang berbedanya. Mungkin kalau saya bilang ada orang bilang orang Jawa mungkin cara berbicaranya sangat ramah ya, dia sangat oke gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara-cara orang berkomunikasi. Nah, itu kita bisa bilang itu adalah berbeda tempat, ada etika berbeda. Nah, sekarang dan juga kita penting bahwa sekarang adalah zaman digital. Etika berkomunikasi dalam zaman digital juga berbeda. Nah, apa itu etika? Etika berkomunikasi bisa kita artikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika berkomunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Nah, apabila ya ini mungkin ibunya sedang melakukan presentasi, tapi bapak ini main handphone. Nah, itu kan etikanya udah kayak yang seperti tadi Pak Irsan utarakan juga, bahwa dalam berkomunikasi kita harus mendengar yang pemberi informasi gitu ya. Itu adalah etikanya ya, atau kita bisa bilang kita berikan respect, atau kita berikan kita berikan hormat kepada yang pembicara. Nah,
kalau misalnya dosennya sedang berbicara, tapi muridnya atau mahasiswanya tidur gitu ya, itu kan tidak diberikan hormat, itu etika yang tidak bagus. Nah, oke. Kita harus mengapa etika penting ya? Karena dari pemberi informasi dan penerima informasi, mereka semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, si dosen mungkin kalau orang Jepang mungkin kalau saya bisa bilang di Cina ya, Cina apabila dosen memberikan apa namanya, memberikan kuliah gitu ya, memberikan satu sesi kuliah, pertanyaannya harus di terakhir, harus dengar dulu semua, mahasiswa harus mendengarkan semua dulu yang diutarakan dosen baru boleh bertanya. Nah, atau di Cina atau di Jepang atau di Korea mungkin stylenya lebih kayak gitu, otoratif gitu ya. Jadi top down gitu ya. Tapi kalau di Amerika dan di lain-lain mungkin etikanya berbeda. Mereka, dosen, saya ada pertanyaan ini, dia langsung motong dosennya, juga bisa. Nah, itu berbeda tempat, berbeda etika. Makanya kita dalam sehari-hari kita harus melakukan penyesuaian etika ya. Walaupun di satu negara, apakah etika di satu kota dan kota lain berbeda? Tentu berbeda. Apakah etika akan berbeda dari satu keluarga dengan keluarga lain? Iya. Dari satu manusia kepada manusia lain, etikanya akan berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan penyesuaian, kita banyak terbuka dalam etika-etika. Nah, gitu ya. Nah, zaman dulu ya, mungkin kalau kita kalau orang Jepang, etika dalam berkomunikasinya mungkin adalah harus membongkok lebih 45 derajat itu kelihatannya akan lebih hormat. Nah, itu juga adalah etika. Nah, saya tidak akan masuk ke begitu banyak apa namanya keperluan karena memang ya sudah jelas ya bahwa perlu sekali etika. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan sedikit masuk dalam etika berkomunikasi dalam berbagai platform. Kalau kita dalam platform itu ya apa namanya telepon ya, mungkin kita harus hati-hati dengan nada kita ya, dan juga mungkin intonasi kita harus ngomongnya yang jelas ya. Jadi supaya satu sama lain bisa mendengar ya. Mungkin kalau misalnya saya berbicara halo, halo. Nah, kayak gitu kan orangnya juga tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Dalam email ya, kalau kita melihat ada orang type email ya dan dia banyak tanda serunya, kita juga aduh kaget ya. Itu artinya apa? Apakah yang pemberi informasi itu marah atau gimana gitu ya? Itu atau di caps lock gitu ya, kadang-kadang juga ada dampaknya gitu ya. Jadi itu harus penyesuaian. Nah, terus di Indonesia seringkali kita WA message itu suka memakai kata-kata singkat. Nah, dengan kata-kata singkat itu sering mungkin terjadi miskomunikasi. Nah, terus dalam in person juga ya, dalam face to face itu juga ada cara etika berkomunikasi. Ada yang mungkin kalau di apa namanya di Amerika di Eropa gitu ya. Kalau waktu berkomunikasi mereka mungkin lebih kayak friendly gitu. Ada yang harus sun pipi itu adalah di Prancis mungkin ya. Tapi kalau di Asia mungkin di apa namanya di Jawa mungkin ya. Ya, itu laki-laki dan perempuan tidak boleh sun pipi gitu ya. Itu dihitungnya etikanya kurang baik dalam komunikasi. Jadi kadang-kadang bisa ada clash juga. Nah, jadi makanya penyesuaian ya. Nah, dan terbuka dan satu lagi yang saya harus bilang bahwa mungkin hari ini misalnya kalau kita berkomunikasi dalam apa namanya Zoom itu juga ada etika sendiri. Kalau saya off cam saya sebagai pembicara itu agak kurang dan apabila saya membawakan apa namanya topik gitu ya, itu agak kurang hormat kepada para peserta. Itu bisa itu adalah etika-etika tertentu gitu ya. Atau itu kalau kita bisa bilang itu adalah poin yang kita harus perbaiki lah ya. Oke. Nah, ini saya ada sedikit studi kasus ya. Etika-etika di berbagai negara tentang makan aja ya. Ya, saya akan share sound. Bapak Ibu boleh
nonton. Oke. Lapar. Makan ah. Sobat, tahu nggak? Dalam tiap budaya di dunia ada etika makan yang berbeda loh. Mau tahu banget? Dengerin Akil ya. Di negeri Sakrukan alias di India, kebanyakan orang-orangnya makan bersama di atas karpet atau lesehan. Ingat ya sobat, jangan pernah menyisakan makanan karena bisa menyinggung tuan rumah atau kokinya. Karpet atau lesehan. Oke. Etika makan di India tidak boleh menyisakan makanan, dan tentu di India mereka banyak makan di atas karpet dan pakai tangan. Nah, kalau orang Eropa ngelihat, oh orang India pakai tangan, orang Indonesia makan juga pakai tangan. Tangan itu kan megang banyak barang, jadi dihitungnya kurang higienis. Nah, tapi itu adalah cara kita makan, ya. Di Asia Tenggara banyak ya. Di apa juga sama, di berbagai negara juga banyak yang pakai tangan. Nah, tapi di Eropa, di Amerika mereka kan pakai sendok garpu, pisau dan lain-lain. Nah, itu adalah etikanya. Nah, gitu ya. Terus di Prancis. Oh ya, tadi juga ada dijelaskan bahwa jangan harus menghabiskan makanan karena bisa menyinggung tuan rumah, ya. Itu juga salah satu komunikasi ya. Jadi kenapa tidak boleh menyisakan makanan, karena ya dihitungnya membuang ya. Itu karena makanan di India juga susah gitu ya. Jadi kalau udah traktir makan jangan membuang gitu ya. Ke Perancis yuk! Di negeri Menara Eiffel ini, acara makan baru bisa dilakukan ketika tuan rumah berkata, "Bon appétit." Namun, ketika acara makan dilakukan di restoran, maka orang yang lebih tua atau atasanlah yang harus mengatakan bon appétit. Kalau di Prancis mereka banyak respect orang tua gitu kan ya. Nah, jadi terus ini ada satu lagi di Cina ya. Saya kasih terakhir ya. Nah, lain lagi di Cina. Jika tamu menghabiskan seluruh makanan di atas piring, akan membuat tuan rumah merasa tersinggung. Kenapa makan habis malah tersinggung? Tapi ini zaman dulu ya. Jadi kalau dikasih makan dan benar-benar habis semua, berarti tuan rumah merasa, wah, saya menyiapkannya kurang banyak makanannya. Jadi nanti dia order sampai banyak gitu. Jadi kalau di Cina zaman dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu harus over order ya. Ordernya lebih banyak. Tapi zaman sekarang dan akhirnya kalau terbuang makanannya itu tuan rumahnya malah merasa, wah, saya tuh sangat menjaga si tamu sampai tamunya nggak bisa habis, tamunya juga senang gitu ya. Jadi memberikan banyak makanan kepada tamunya ya. Tapi zaman sekarang sih udah nggak, karena pembuangan makanan terlalu banyak dengan kasus-kasus itu ya. Oke, nah itu adalah etika-etika. Nah ya, yang saya mau ceritakan lagi bahwa untuk kita bisa menjalin komunikasi yang efektif karena etika itu terlalu banyak ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan riset sebelum ketemu orang. Nah, kalau orang itu penting. Nah, orang itu adalah mungkin kalau misalnya ya mau pacaran ya, cowok sama cewek ya. Cowoknya sebelum mau pacaran sama ceweknya dia akan melakukan riset dulu. Nah, cewek dia akan tanya temennya ya. Oh, cewek ini suka apa? Dia sukanya biasanya apa? Tabiatnya gimana? Nah, itu kan habitnya apa biasa gitu. Nah, itu adalah riset. Dan untuk bukan dari sisi saya aja ya, tapi dari semua orang apabila dia mau sukses dalam effective communication, yang penting adalah dia harus melakukan background work dulu ya. Harus melakukan banyak pekerjaan di awal dulu ya, research gitu ya. Kalau kamu ke Amerika gitu ya, apa sih etiketnya atau etikanya? Kamu juga harus tahu mereka hello gitu, mereka kan ada salam tangan dan gitu ya, dan itu adalah etikanya. Nah, oke. Apabila etikanya tidak diterapkan atau tidak, itu mungkin akan terjadi yang kita bicarakan konflik ya. Konflik itu bisa terjadi ya.
konflik terjadi dan itu akan ada berantem gitu ya mungkin ya. Jadi sebagai definisi konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Mungkin ya dari A dia mau salam tangan dengan B, tapi orang B tidak bilang, dia mah salam tangannya, aduh tangannya malah ditepok. Wah itu sangat itu ya, sangat kasar gitu ya kalau bisa dibilang ya. Terus konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak bisa terhindari dan sering bersifat kreatif ya. Kreatif kenapa? Karena bisa aja terjadi, apapun bisa terjadi ya. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan ya, itu juga bisa terjadi. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial ya, itu ya etikanya mungkin ya, seperti kesenjangan status sosial, kurangnya meratakan kemakmuran atau akses yang ketidakseimbangan yang kemudian menimbulkan masalah-masalah ya. Ya diskriminasi ya. Padahal ya mungkin kalau kita bilang mungkin ya, kalau di Jepang ya, kita panggil seseorang, kita jarang panggil nama depannya ya, atau misalnya kalau kita bilang saya ada teman marganya Sato, namanya Chihiro. Kalau saya panggil dia untuk respect, saya harus panggil dia Sato-san. Saya bukan panggil Chihiro-san. Chihiro-san adalah nama kalau udah dekat. Nah, kalau mungkin di negara lain kita harus memanggil orang dengan itu ya, dengan nama pertamanya ya. Kalau saya dipanggilnya Kevin, nggak dipanggil Lawrence ya di Indonesia ya. Nah itu ada berbeda, dan tapi karena perbedaan itu kadang-kadang orangnya malah miskonsepsi, dikirain terjadi diskriminasi ya. Ya, dan itu adalah misconception ya kadang-kadang ya, itu konflik ya. Misunderstanding dan lain-lain itu bisa menyebabkan konflik. Mungkin dari sesuatu yang sangat simpel gitu ya, sangat mudah gitu ya. Nah, dalam manajemen konflik itu kita pentingnya adalah kadang-kadang kita perlu mediator ya. Kalau kita ngomong Cina sama Amerika perang gitu ya. Nah, mediatornya siapa? Nah, kalau Rusia nggak bisa. Rusia lebih dekat ke Cina dan Amerika tidak suka Rusia. Nah, mediatornya kadang-kadang siapa? Eropa atau Switzerland dan lain-lain ya. Jadi makanya ya perang itu sering terjadi, konflik itu sering terjadi. Nah, yang penting lagi dari konflik adalah kadang-kadang masalah yang penting adalah hormat gitu ya. Oh, aku rasa kamu tidak hormat kepada saya. Nah, terjadilah konflik. Nah, makanya etika itu penting ya. Terus dalam konflik manajemen kita harus melakukan resolusi ya untuk menghilangkan konfliknya. Apa sih unsur masalahnya? Nah, terus bagaimana kita bisa kerjasama kolaborasi dengan konstruktif supaya meningkatkan, mengurangi konflik. Terus kita kadang-kadang dalam konflik manajemen, apabila satu sisi salah, itu dia harus bertanggung jawab. Nah, itu penting juga. Dan pentingnya lagi adalah harus mendengar ya. Seperti yang Pak Ihsan jelaskan bahwa kita mendengar itu baru bisa mendengarkan apa yang dialami atau dirasakan oleh seseorang itu ya. Kadang-kadang tidak dirasakannya. Kalau kita ngomong suami istri, apakah sering terjadi konflik? Bisa aja. Apa yang terjadi karena konflik ya, bisa cerai gitu ya. Nah, pacaran juga bisa putus gitu ya. Nah, itu adalah yang harus kita pelajari gitu ya. Konsekuensinya besar sekali ya. Nah, tapi apabila kita bisa melakukan konflik management yang baik, alhasilnya beberapa stakeholder atau orang-orang yang terlibat dalam situasi itu mungkin relasinya akan lebih baik setelah konfliknya sudah diselesaikan gitu. Mungkin malahan mereka akan menjadi partner yang lebih kuat gitu. Oke. Dalam manajemen konflik ada beberapa cara ya yang kita bisa lihat ya. Kalau kita tidak mementingkan diri sendiri dan kita tidak mementingkan orang lain ya, cara paling cepat untuk menghilangkan konflik adalah kabur dari konflik itu, avoiding ya, dia langsung kalah gitu. Udah saya tidak peduli ya, bukan masalah saya. Nah, tapi ada cara lagi, berakomodasi. Jadi saya dengerin lah, ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Nah, tapi itu baik ke orang lain, tidak baik ke kita. Kita ngikutin dia aja gitu. Ya udahlah, cincailah gitu ya. Nah, terus ada lagi juga
mungkin kompetitif gitu ya. Jadi udah pokoknya saya kepentingan saya paling penting gitu ya dalam manajemen konflik itu. Pokoknya saya mau menang gitu. Nah, itu juga tidak bagus. Itu bagus untuk diri sendiri, tidak bagus untuk orang lain ya. Karena objektif orang lainnya tidak tercapai, hanya objektif kita. Nah, terus ada lagi yang collaborator problem solving. Jadi sama-sama kita diskusi. Nah, tapi kadang-kadang untuk bisa mencapai collaborating diskusi itu perlu juga ya banyak relasi yang bagus ya. Nah, dan adalah salah satu yang terakhir adalah kompromi, saling kompromi. Nah, tapi itu juga perlu banyak ya bahwa saling satu sama lain harus jadi kayak transaksional gitu ya. Kalau ini lebih ayo kita kerjakan bersama gitu ya. Nah, berbagai cara dalam manajemen konflik. Tapi yang apakah satu cara itu ada yang paling bagus? Tidak juga ya. Ya. Kadang-kadang kita ngelihat situasi. Mungkin teman-teman partnernya itu orangnya tidak bagus. Ya, orangnya toxic ya, orangnya jahat gitu ya. Ya kayak gitu kita avoid aja ya, kita lari aja dari problemnya atau kita jangan bertemu dengan orang itu lagi ya. Apabila orang itu tidak akan membawakan benefit kepada kita dan malahan ya merusak kehidupan kita gitu ya. Jadi setiap situasi kita bisa memakai cara-cara yang berbeda ya. Oke. Komunikasi sebenarnya adalah proses seperti homeostasis. Homeostasis adalah bagaimana cara badan kita itu bereaksi gitu ya. Jadi semuanya ada proses naik turun ya. Dalam berkomunikasi ya akan ada banyak masukan ya. Kalau kita bisa bilang mungkin kalau mungkin ya situasinya seperti istri saya dan istri saya. Istri saya bilang, kamu kok pulangnya malam terus, kok kamu kerja terus? Nah, sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah dia mau saya lebih banyak di rumah gitu ya, mau ditemani. Nah, tapi mungkin komunikasinya kurang efektif kepada saya. Nah, ya saya pelajari, saya menerima masukan, jadi saya mendapatkan informasi gitu ya. Yang penting adalah kita harus terima masukan ya. Kalau komunikasi dengan satu sama lain kurang bagus, kita mendapatkan masukan, kita mempelajari diri sendiri, kita mendalami gitu ya apa yang kita lakukan, apakah kita bisa melakukan perbaikan dan lain-lain ya, itu penting sekali. Terus tentu saja apabila efektif komunikasi atau relasi ini penting untuk kamu akan melakukan segala sesuatu yang kamu bisa lakukan untuk membenarkan situasi itu ya, konflik management ya. Jadi kalau itu tidak penting, tentu saja kamu akan memberikan memberikan alasan kepada diri sendiri, susah lah atau gimana lah gitu ya. Terus terakhir kalau Anda mau bisa mencapai ya komunikasi yang efektif, Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah lakukan. Kalau sekarang Anda skill komunikasinya kurang bagus, nah Anda setiap kali melakukan sesuatu yang sama terus sampai dan berharap Anda melakukan sesuatu yang salah dan berharap bahwa dengan melakukan sesuatu yang bersalah akan terjadi sedikit kayak keajaiban. Relasinya akan bagus ya, tidak mungkin lah ya. Kalau misalnya istri saya bilang suruh saya dia mau saya pulangnya awal dan banyak waktu kepada keluarga gitu ya, spend banyak waktu kepada keluarga. Nah, tapi saya tidak melakukan, saya kerja terus. Apakah relasi saya dengan istri saya akan bagus? Tentu tidak. Dia akan marah, dia akan itu ya. Jadi yang saya harus lakukan adalah manage waktu ya, langsung lebih banyak waktu kepada keluarga dan lain-lain. Begitu sih. Nah, oke. Dan sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh kontak saya. Ini email klinik saya dan ya boleh cari saya di LinkedIn atau di IG ya. Terima kasih semuanya. Apabila ada pertanyaan saya siap untuk menjawab.